buat pemirsa di rumah, bertemu lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Wah, luar Aduh, biasa sekali tadi ya. kita udah tanya tentang cinta kepada keluarga tentunya. Aduh. Tadi udah nanya ke Pak Ustadz, ini saya mau nanya ke Teh Syera dulu. Aduh, Kalau ini deg-degan. mengikuti acara kita dari tadi nih, pasti tahu jawabannya Teh Syera. Kalau berhubungan Apa cinta kepada keluarga, mungkin ini pernah dicontohkan oleh Nabi gitu. Nabi yang Ini mana? lagunya itu juga sering diputar ini apalagi di bulan Ramadan. Aduh. Ya. Mulia, indah, cantik, berseri. Aduh, ini pasti tahu nih kira-kira ya kan. Kira-kira Nabi mana yang Diki maksud itu? Nabi yang sangat peduli sama keluarganya ya. Betul, Aduh, yang siapa mana? ya? Karena lagunya memang seperti itu kayaknya Nabi Muhammad gak sih Pak Ustadz? betul. Yang Betul, memang Pak Ustadz. sangat teladan, mempedulikan keluarganya. Apakah memang betul? Betul Pak Ustadz? Nah, Betul. kira-kira gimana tuh? Oke, kita alhamdulillah ya. Mm-mm. Ada Nabi Muhammad SAW yang memang sangat cinta sekali. Mm-mm. Jangankan cinta kepada keluarga saja, termasuk kepada kita, Umatnya ya Pak Ustadz? kepada umatnya. Ya Ya. Allah. Nabi itu sangat merindukan kita ya, sebagai umat. Nah, bagaimana nih perjalanan Nabi Muhammad SAW di keluarga? Betul. Gitu ya. Tadi saya sudah sepintas ya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu mencontohkan adab, ya. Bagaimana adab membina rasa cinta kasih kepada istri. Itu luar biasa. Dari sebutan saja Nabi Muhammad itu tidak pernah mengatakan Hai Aisyah, Gak pernah tapi sebut dengan nama. kata-kata yang mesra. Aduh. Contohnya ini, Contohnya apa ini, kepada Pak? Aisyah, kepada Siti Aisyah itu ya Humaira. Aduh. Hai yang pipinya kemerah-merahan. Baper langsung ya. Kalau kita nih kepada pasangan kita atau kepada kepada keluarga gitu ya itu harus dengan kata-kata yang baik. Yang Ya. baik juga. Kalau dengan pasangan misalkan ya dengan sayang, Sayang. Iya. bebek begitu. Tapi ya kalau bukan muhrim ya jadi dosa Jadi dong. dosa. Iya, Istirahat. ini kan nanti nih Kalau sudah gitu. Kalau berkeluarga. sudah. Nah, bagaimana nih kita cinta kasih adab kepada teman kita? Ya itu dengan kata-kata yang baik. Yang baik. Tidak boleh kita ini sekarang kan banyak nih bullying ya. Iya. Pembulian itu Betul. Iya, Masya aduh. Allah, ya itu kan tidak boleh ya. Tidak baik. Gitu. Nah, bagaimana kepada orang tua? Ya, ini kan Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran, kemudian sejarahnya juga ya. Siapa sih Luqman itu? Luqman itu bukan seorang nabi, manusia biasa. Tetapi kenapa diabadikan di dalam Al-Quran. Al-Quran. Kenapa itu? Karena beliau memberikan rasa cinta kasih kepada keluarganya itu sangat luar biasa. Ya. Memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya yang sangat luar biasa. Yang pertama kali ditanamkan oleh Luqmanul Hakim, la tusyrikillah. Hai anakku, jangan pernah menyekutukan Allah. Berarti nilai-nilai ketauhidan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya. Itu kan cinta. Betul. Itu Membina cinta, ya. kasih juga. Gitu, ya. Ternyata seperti itu ya. Memang cinta kasih keluarga ini memang luas banget ya Kang Betul. Diki. Nah sudah ada yang masuk nih. Ada dari siapa itu, Aduh, dari Teteh? pertanyaan siapa ini? Dari Bapak Handoko. Katanya di mana nih? Di Pajajaran. Oh di Pajajaran. Deket dong ya. Ya gimana kata Pak Handoko ini? Katanya, Bapak Ustadz, apakah menurut Pak Ustadz ini cinta kasih harus dibatasi pada anggota keluarga biologis saja? Atau mungkin bisa juga diperluas kepada keluarga yang dipilih? Misalnya teman dekat, kerabat, atau musuh juga mungkin bisa ya. Nah gimana nih Pak Ustadz? Gimana Pak? Baik, ini konsepnya ya. Kembali lagi, innamal mu'minun ikhwah. Mukmin yang satu dengan yang lain itu saudara. Gitu ya. Apakah perlu tidak dibatasi? Ada hal-hal yang memang perlu dibatasi, ada yang tidak. Begitu ya. Contoh, ketika kita cinta kepada orang tua, ya, itu kan seperti tadi ya, contoh kecil nih. Kita cinta nih Betul. kepada orang tua, ketika mau pergi atau gimana gitu ya, kita sun tangan,
pipi gitu ya, kening gitu kan ya, sebagai itu. Gak apa-apa. Tapi kepada yang bukan mahramnya, itu kan tidak boleh seperti itu. Tapi Iya. paling tidak rasa cinta, kasih kita memang tidak perlu dibatasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan akhlak yang mulia. Ya, kepada yang orang mulia. tua, kepada saudara, Betul. kepada teman, gitu ya, kepada termasuk kepada yang membenci kita. Ini yang paling sulit. Ya, cinta kasih kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman itu hal yang biasa. Tapi yang sangat luar biasa itu adalah ketika kita membina rasa cinta kasih kepada musuh kita. Aduh. Bagaimana caranya? Ini kan tidak mungkin kita langsung bertatap muka seperti ini, Betul. gitu ya. Iya. Tidak. Tapi bagaimana caranya? Ya Rasul mengajarkan, maka berdoalah kebaikan untuk orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang itu membenci kita, Betul. ya, apa yang harus kita lakukan? Tumbuh kembangkan rasa cinta kasih kepada orang tersebut melalui apa? Melalui doa. Itu yang terbaik. Melalui Aduh, doa. saya kira digosipin Pak Ustadz. Jangan kalau digosipin ya. Malah dijelek-jelekin ya. Jelek-jelekin Musuh katanya. musuh Pak Ustadz. Ternyata harus mungkin didoakan. Doakan, Doakan. dicintai juga ternyata. Betul. Dan Teh Syera Pak Ustadz ini ada masuk lagi. Katanya ini Siapa? dari Bu Rizka Cisarua. Pertanyaannya ini. Bagaimana memperbaiki hubungan yang renggang antara anggota keluarga dengan cara yang penuh kasih gitu. Ini mungkin ada masalah Pak Ustadz dengan anggota Keluarganya keluarganya. ada Kadang kan gitu tantangan Pak juga Ustadz ya. bermasalah ya sama anggota keluarga, Betul. sama ibu, Pak De dan lain sebagainya Sering gitu. banget ya. Sering banget. Ya. Memperbaikinya itu gimana Pak Ustadz? Oke. Jadi memang pasti dalam ruang lingkup keluarga besar. Betul. Gitu ya. Pastilah kalau konflik itu pasti ada. Iya, Betul. Pasti ada. Bagaimana caranya? Kita islahkan sebetulnya. Kita islahkan, kita pertemukan, kita saling memaafkan lah ketika memang ada khilafan. Ya. Kemudian bagaimana nih sampai renggang gitu ya. Iya. Apalagi nih banyak keluarga misalnya ibu bapak kita sudah tiada Iya. gitu ya. Kemudian saudara juga paman atau bibi sudah tiada, baru tinggal anak-anaknya nih. Kadang-kadang kan renggang tuh. Ini bagaimana nih caranya? Biasa itu suka ada ketemuan nih, ya pertemuan keluarga besar gitu ya. Betul. Nah itu adalah momentum. Sebetulnya momentum terbaik untuk kita menjalin rasa kasih sayang, silaturahim di situ. Ya, supaya tidak renggang. Jangan sampai kita tidak tahu nih dengan anak bibi kita atau cucu-cucunya misalkan. Betul. Ya, itu kan banyak nih. Kalau semasa orang tua kita masih ada, kita masih terjalin tuh. Iya ya. betul Pak Ustadz. Ya. Silaturahim dengan saudara-saudara yang lain gitu ya. Betul. Tapi ketika para orang tua ini sudah tiada, nah ini ya kadang-kadang anak itu Nggak tahu mana nggak tahu saudaranya. mana ini. Nah caranya apa? Dibiasakan tuh, diagendakan ada kegiatan-kegiatan Rutin ya, silaturahmi keluarga besar Bapak Anu misalkan gitu ya. Mungkin Keluarga bisa ini pakai arisan gitu. ya. Arisan. Betul, itu harus selalu terjalin. Ya, harus selalu diadakan lah gitu Betul ya. Pak Ustadz. Ambil yang sisi positifnya, Jangan gitu ya, negatifnya. jangan yang negatif. Tapi ini masalahnya takut banget Pak Ustadz kalau udah ngumpul sama keluarga. Kamu udah kerja apa ini? Kamu nikah belum? Anaknya berapa? Nikah belum? Masa anak tante aja udah kerja di sini? Kamu belum nikah, kamu belum kerja? Nah, Itu nyebelin banget Pak Ini Ustadz. buat takut banget Pak Ustadz. Apalagi ini udah mau lebaran Pak Ustadz. Iya, Aduh, betul. Ketakutan. Merinding kayaknya ini Pak Ustadz. Kadang-kadang kita suka baper nih, Iya. ya, dengan pertanyaan itu. Nah sebetulnya kita nggak usah baper ya, ya jujur aja usah lah. aja Itu ya. anggap saja itu ada satu pertanyaan ya, bukan mengejek atau Betul. bukan negatif lah ya, Iya, bukan betul, negatif. Ustaz. Ambil aja yang posisi positifnya, ya kita jawab sesuai dengan kenyataan. Kenyataan gitu aja ya, nggak usah sakit Jangan hati takut. gitu ya. Karena kalau takut justru jauh dari keluarga. Betul. Menimbulkan keributan. Betul. Wah, ini Jangan dengar. baper intinya Betul, ya. jangan baper. Baper, Ingat aduh. pemirsa di rumah, Jangan jangan baper. Tuh. Nah,
ada lagi nih yang Ada siapa? masuk. Datang dari Bapak Herman nih. Bapak Herman, Ya, dari mana Bapak nggak Herman? tahu ini dari mana, tidak disebutkan kotanya Pak. Ya, Aduh, betul. katanya Pak Ustadz, kira-kira ada nggak sih perbedaan antara cinta kasih yang diberikan kepada pasangan dan cinta kasih yang diberikan kepada anak-anak? Oh ini pernah trending loh di oh, Kang pernah Niki. trending. Kayak misalkan di TikTok, di Reels, Instagram mungkin ya Betul. yang nanya katanya kamu lebih memilih istri, ibu atau anak? Anak, Nah pilih mungkin yang itu mana? kira-kira yang mana tuh Bapak? Betul Bapak. perbedaannya? Tapi sebelum itu jangan dijawab dulu Iya, Pak siap, Ustadz. siap. Biar Aduh. pemirsa di rumah ini penasaran tentunya. Aduh. Ingat, pemirsa di rumah tetap bisa juga bertanya-tanya melalui kontak person kita di 0813 9447 7912. Ingat pemirsa di rumah masih banyak sekali pembahasan menarik kita di Senja Berkah. Pasti Pasti berkah. berkah.